syafaat. Syafaat itu apa? Syafaat itu hak untuk mengajukan proposal keselamatan buat orang lain. Itu syafaat. Selanjutnya Allah yang menentukan. Maka semakin banyak kita punya teman-teman yang mukmin, semakin banyak kita punya teman-teman yang ahli surga, maka semakin besar probabilitas kemungkinan kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi Ustadz Furqan sudah menyebutkan hadisnya, idza batalaitu abdi bihabibataihi fasabara awwatuhu minhumal jannah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Apabila aku uji hambaku, kata Allah, bihabibataihi, dengan dua kekasihnya, dua penglihatannya, fasabara, lalu dia sabar, awwatuhu minhumal jannah, aku ganti itu dua penglihatannya dengan surga. Alhamdulillah. Maka saya sampaikan di mana-mana, teman-teman tunanetra yang sabar itu punya KTPS, kartu tanda penduduk surga. Suatu saat di zaman Nabi Musa ada orang yang ahli ibadah. Dia ibadah selama nggak banyak-banyak sih, cuman 500 tahun. Dia tinggal di sebuah pulau yang luasnya 40 hasta kali 40 hasta. Lalu yang namanya tinggal di pulau di tengah samudra itu airnya harusnya asin, tapi di situ ada batu yang mengeluarkan air jernih tawar. Makannya dari mana? Di pulau kecil itu tumbuh satu pohon delima yang tiap hari ngeluarin satu buah. Pohon delima biasanya buahnya cepat apa lama? Lama. Dan lama pun masih untung kalau utuh sampai akhir. Biasanya udah dicuri duluan. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Angin, air, tanah, ulet, nggak ada yang bisa makan. Akhirnya dia dalam keadaan sujud terus badannya. Malaikat naik turun langit bumi, geleng-geleng. Ini manusia luar biasa. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan ceritanya, dan Rasul saat itu dalam cerita itu dihisaplah ahli ibadah itu. Allah berfirman kepada para malaikat, adkhilu abdil jannah birahmati, masukkan hambaku ke surga dengan rahmatku. Kata hamba tersebut, bal bi amali, ya Allah, nggak usah repot-repot, dengan amalku saja. Allah berkata lagi, adkhilu abdil jannah birahmati, masukkan hambaku yang ini ke surga dengan rahmatku. Hamba tadi karena ibadah 500 tahun berkata, ya Allah, dengan rahmat, dengan amalku saja, nggak usah repot-repot ya Allah. Oke, wahai malaikat, kalau gitu ditimbang. Maka ditimbanglah amal ibadah. Ketika ditimbang, beratnya luar biasa. Wah, 500 tahun 500 tahun qiyamul lail, malaikat geleng-geleng kepala. Selanjutnya timbang nikmat penglihatannya, kata Allah. Lalu ditimbanglah nikmat penglihatannya dibandingkan dengan amal perbuatannya. Ternyata ibadah 500 tahun baru seimbang dengan nikmat penglihatan. Ya Allah, ada nyanya ya? Oh, biar mantap gitu ya. Ya Allah, akhirnya dia malu kepada Allah, malu, aku ibadah aku nggak seberapa dibanding nikmat penglihatan. Dan Allah akhirnya berkata, wahai hambaku, bagaimanapun juga aku bangga kepadamu, engkau adalah ahli ibadah, masuklah ke surga dengan rahmatku. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka bisa jadi nikmat Allah terbesar kepada Bapak Ibu adalah Bapak Ibu Allah menjadikan Bapak Ibu sebagai disabilitas netra. Ini nikmat terbesar. Kenapa? Karena nanti di akhirat mudah-mudahan masuk surganya duluan. Amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi berdakwah kepada Abu Jahal. Lagi dakwah kepada Abu Jahal, beliau lagi bersemangat ingin mendakwahi Abu Jahal biar Abu Jahal dapat hidayah masuk Islam. Kalau Abu Jahal masuk Islam, ini orang-orang di belakang Abu Jahal bakal banyak masuk Islam.
Tiba-tiba ada seorang tunanetra datang kepada Rasulullah, agak tergopoh-gopoh, menyela pembicaraan, bertanya kepada Rasulullah. Rasul saat itu agak kurang nyaman. Tapi Rasulullah akhlaknya mulia, tidak satu huruf pun keluar dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hanya bermuka masam dan berpaling. Lalu saat itu Allah tegur dengan surat Abasa. Abasa wa tawalla. Rasul bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, saat kedatangan seorang tunanetra. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Wahai Muhammad, tahukah kamu bisa jadi tunanetra itu justru orang yang akan membersihkan jiwa. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia mengambil pelajaran maka bermanfaatlah pelajaran. Amma man istaghna, adapun orang yang merasa kaya, Abu Jahal itu, fa anta lahu tasadda, kamu malah melayani dia, bukan melayani tunanetra, malah melayani itu si Abu Jahal, si pejabat itu. Wa ma 'alaika alla yazzakka, padahal kalau dia tidak membersihkan diri itu, orang kaya itu, kamu juga nggak disalahin. Wa amma man ja'aka yas'a, adapun orang yang datang kepadamu tergopoh-gopoh, wa huwa yakhsha, dia justru takut kepada Allah. Fa anta anhu talaha, tetapi kamu malah mengabaikannya. Kalla, jangan begitu. Innaha tadzkirah, sesungguhnya ini adalah peringatan buat kita semua. Maka saya kalau DWA sama teman-teman tunanetra itu nasabah prioritas saya tuh. Jadi kalau Pak Yusuf tiba-tiba malam-malam WA saya gitu ya, Pak Furkon, paling rajin Pak Sumanto sebenarnya, sama Mbak Cerita, wah Mbak Citra ya, pengurus ini, wah pokoknya WA saya mulu. Nggak apa-apa, pokoknya teman-teman tunanetra adalah nasabah prioritas saya. Karena apa? Saya takut ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang dari Tasik, siapa tuh Pak Karisma, Wandi Karisma, dari Garut, dari mana-mana lah pokoknya nih. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Pak Ipit juga nih. Mana Pak Ipit? Wah, dari Jakarta Barat ya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah saya, Mas Adnani Taufik, insya Allah orang-orang yang komitmen kepada Bapak Ibu semua. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, yang hari ini sedikit diinsert, apa bahasanya, diinsert, disisipkan. Nah, disisipkan kebetulan saya, lalu orang tua kami, Bapak Zirian Munjir, Ibu Sri Mumpuni Handayanti, Ibu Ranggo Geni, saya Adnan Taufik, dan istri saya Ibu Irma Juniza, insya Allah akan menunaikan rukun Islam yang kelima, menjalankan ibadah haji. Nanti insya Allah berangkat tanggal 7 Juni. Nah, sekarang kan tanggal 1, jadi kurang lebih 6 hari lagi. Kami mohon doanya ya, kami mohon doanya dari Bapak Ibu sekalian, semoga perjalanan kami diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kelancaran, semoga menjadi haji yang mabrur, dan semoga bisa kembali ke tanah air dengan selamat, sehat, walafiat. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Fatihah.